Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Faradiba dengan NIM 2402010112. Di sini saya akan menjelaskan teori harga dan mekanisme pasar. Pengertian mekanisme pasar. Menurut Budiono, mekanisme pasar adalah sebuah proses yang berjalan atas dasar kekuatan tarik-menarik antar konsumen dan produsen. Di pasar, produsen akan menetapkan harga dengan mempertimbangkan keuntungan yang didapat. Sedangkan konsumen akan melakukan pembelian atau permintaan barang berdasarkan pertimbangan utilitas. Harga keseimbangan. Keseimbangan atau equilibrium menggambarkan suatu di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran berada dalam keadaan seimbang sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas, sudah tidak lagi berubah. Dalam keadaan ini, harga dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan sehingga terjadilah transaksi. Adapun kelebihan dan kekurangan mekanisme pasar, yaitu yang pertama, kelebihan mekanisme pasar adalah memberi informasi jumlah permintaan, di mana kelebihan pertama dari adanya mekanisme pasar adalah memberi produsen informasi tentang permintaan. B. Kondisi adil untuk produsen dan konsumen. Melalui mekanisme pasar, produsen dan konsumen bisa mendapatkan titik temu harga yang pantas dan menguntungkan bagi keduanya. C. Pemaju pengembangan usaha, di mana kelebihan selanjutnya dari adanya mekanisme pasar adalah memancing pengembangan usaha. Saat di pasar ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran, misalnya seperti upaya untuk meningkatkan sumber daya, kualitas produk, ataupun pelayanan. Kelebihan dan kekurangan mekanisme pasar. Yang kedua yaitu kekurangan mekanisme pasar. A. Kebebasan yang tidak terbatas. Salah satu sisi negatif dari adanya mekanisme pasar adalah kebebasan ekonomi yang tidak terbatas. Dalam hal ini, pihak yang paling diinginkan adalah minoritas dan golongan lemah. B. Risiko monopoli pasar. Saat disertai dengan kebebasan tidak terbatas, kemungkinan monopoli dari perusahaan raksasa cenderung lebih besar. Misalnya seperti apa yang terjadi di pasar. Di sana perusahaan raksasa menjadi produsen berbagai barang untuk hampir seluruh industri. C. Tidak stabilnya kegiatan ekonomi. Dampak negatif selanjutnya dari adanya mekanisme pasar yang bebas adalah membuat kegiatan perekonomian selalu fluktuatif. Jadi, akan ada periode tertentu di mana produsen mengalami keuntungan sangat besar, namun tidak lama kemudian mengalami kemerosotan secara mendadak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Faktor internal. Biaya produksi. Biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan biaya pemasaran sangat mempengaruhi harga jual. Semakin tinggi biaya produksi, semakin tinggi pula harga yang harus dikenakan untuk menutup biaya tersebut. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan seperti memaksimalkan keuntungan, meningkatkan pasar, atau mempertahankan kelangsungan hidup akan mempengaruhi strategi harga yang dipilih. Contohnya, perusahaan yang ingin memaksimalkan pasar mungkin menetapkan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya. Strategi pemasaran, di mana perusahaan dapat menggunakan berbagai strategi pemasaran untuk menargetkan segmen konsumen tertentu, di mana hal ini dapat mempengaruhi percepatan dan intensitas kampanye pemasaran serta tipe komunikasi yang digunakan. Adapun faktor eksternal. Yang pertama yaitu permintaan konsumen.
tingkat permintaan terhadap suatu produk sangat mempengaruhi harga. Ketika permintaan tinggi, harga cenderung naik karena banyaknya konsumen yang bersedia membayar lebih untuk produk tersebut. Yang kedua, persaingan. Persaingan antar perusahaan dalam satu industri juga mempengaruhi harga. Dalam pasar yang sangat kompetitif, perusahaan mungkin terpaksa menurunkan harga agar tetap dapat bersaing dan menarik konsumen. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Faktor makroekonomi seperti inflasi, tingkat pendapatan, dan suku bunga juga mempengaruhi terhadap harga. Dalam kondisi ini, perekonomian yang tidak stabil, perusahaan mungkin harus menaikkan harga untuk menyesuaikan dengan kenaikan biaya. Yang keempat, peraturan pemerintah. Pemerintah seringkali mengatur harga barang-barang tertentu melalui kebijakan seperti harga dasar atau harga segmen, seperti eceran. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak wajar dan menjaga stabilitas pasar. Kelima, faktor lingkungan. Kejadian alam seperti bencana alam atau perubahan iklim dapat mempengaruhi pasokan barang dan mengakibatkan perubahan harga. Bencana alam yang merusak infrastruktur dapat mengakibatkan kelangkaan barang dan menaikkan harga produk tertentu. Oleh karena itu, penetapan harga bukanlah sesuatu yang spontan, yang dipengaruhi oleh kombinasi kompleks dan faktor internal dan eksternal yang saling terkait. Sekian dari materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.